Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zina Wahid. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penyelesaian soal materi matematika problem linear menggunakan autograph. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara pengalihan data di SPSS. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Baik, untuk soal nomor pertama, yaitu nilai minimum dari 20 dikurang Y, yang memenuhi Y kurang 2X, lebih besar sama dengan 0, X tambah Y kurang dari sama dengan 8, dan X lebih besar sama dengan 2 adalah, nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan persamaan-persamaan berikut ke dalam enter equation. Bagaimana caranya? Jadi, di sini ada menu enter equation, kita klik, atau bisa juga langsung klik enter pada keyboard. Nah, kemudian di kotak equation ini kita masukin persamaannya satu-satu. Yang pertama dulu, yaitu Y2X. Nah, setelah dimasukin, klik OK. Sekarang kita udah masukin semua persamaannya. Karena grafiknya belum terlihat, jadi kita di sini akan memperbesar tampilannya. Kita klik Access di sini, kemudian Edit Access. Nah, di sini kita ganti minimum X-nya itu negatif 2, Y-nya itu negatif 2. Kemudian, di sini X-nya 5 dan 10. Nah, ini lihat dari X dan Y kayak yang paling besarnya gitu. Nanti jadi akan terjangkau tampilannya. Lalu klik OK. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa di sini daerah penyelesaiannya. Kemudian kita pilih menu intersection mode, ada di sini. Ya, lalu kita klik titik-titik daerah penyelesaian. Kita akan memberi nama pada titik-titik ini. Kita ganti dulu jadi tanda panah. Kemudian kita klik ketiga titiknya. Klik kanan. Nah, lalu nih, cari yang edit label. Nah, nanti kita di sini pilih show label. Namanya nggak usah. Dan juga value. Nah, kita okein. Nah, di sini udah kelihatan. Kemudian, di sini kita pakai menu kalkulator untuk menghitung fungsinya. Jadi kita pakai kalkulator. Klik ini. Nah, untuk yang pertama, titik 2,6, di sini kita masukin fungsinya itu 20 kurang X, yaitu 2, dan dikurangi 2Y. 2 kali Y-nya itu 6. Nah, ini hasilnya kita okein, hasilnya 6. Lakukan hal yang sama ke kedua titik selanjutnya. Karena titik-titiknya sudah terlihat, dan titik yang dicari pada soal ini adalah nilai minimum. Berarti yang paling kecil dari ketiga titik ini adalah yang ini, 6. Berarti jawabannya yang D. Soal ketiga, yaitu penyelesaian sistem peridak samaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10, X kurang Y kurang dari sama dengan 0, 2X kurang Y lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 ditunjukkan oleh daerah. Langkah pertamanya itu masih sama kayak soal-soal yang sebelumnya, yaitu kita memasukkan persamaannya. Jadi, enter equation, masukkan persamaannya mulai dari persamaan yang pertama. Ini grafiknya sudah terlihat, kita besarin lagi, perluas lagi tampilannya dengan access, lalu edit access. Ini negatif 2 minimumnya. Ini X-nya 13, di sini 8. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat grafik yang sama dengan soalnya, maka daerah penyelesaiannya yang daerah kelima. Berarti jawabannya yang E. Baik, soal selanjutnya yaitu soal keempat. Di sini ada soal yaitu tolong berikan kopi yang akan membuat kopi campuran dengan cara mencampur kopi toraja dan kopi peles. Kopi campuran terdiri dari 4 kg kopi toraja dan 6 kg kopi peles. Sedangkan kopi campuran yang kedua terdiri dari 8 kg kopi toraja dan 2 kg kopi peles. Kopi yang tersedia untuk kopi toraja dan kopi peles berturut-turut adalah 48 ton dan 54 ton. Jika harga jual kopi campuran pertama adalah 80.000 per kilogram dan harga jual kopi campuran kedua adalah 100.000 per kilogram, maka penjualan maksimum yang diperoleh adalah. Nah, dari sini kita buat dulu fungsi kendalanya, di mana kita bisa menggunakan text box. Nah, lalu kita enter equation dan masukkan persamaan-persamaan ini. Nah, karena sudah muncul grafiknya, kita perluas tampilannya dengan access, edit access. Nah, di sini seperti soal yang sebelumnya, di sini kita masukin titik-titiknya pakai menu intersection mode. Fungsi z itu 1000x tambah 2000y. Nah, yang ditanyakan tadi pada soal adalah nilai maksimumnya. Kalau dari sini yang terlihat adalah nilai maksimumnya itu yang ini, yaitu 260.000. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan bagaimana cara pengolahan. Dulu, data-data ini kita ambil dari skripsi
dengan judul Pengaruh Modal Pembelajaran Case-Based Learning (CBL) terhadap kemampuan literasi matematik siswa yang disusun oleh Folidah Arifah. Nah, dari data-data tersebut kita masukin ke dalam SPSS. Instrumen A ini kita akan cari uji validitasnya. Jadi di sini klik analyze, lalu cari correlate yang ini, kemudian bivariate. Nah, di sini kita klik Ctrl A keyboard, lalu pindahkan variabelnya. Setelah itu di sini kita pilih yang metode Pearson. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasil dari uji validitasnya. Jika nilai R-nya lebih besar dari 0,03, maka dia terbukti valid. Nah, dari keseluruhan butir ini, bisa kita lihat butirnya itu merupakan data yang valid. Selanjutnya, dari instrumen A ini kita bisa cari uji reliabilitasnya. Klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, kemudian kita Ctrl A lagi, dan pindahkan ke item. Nah, di sini kita pastikan modelnya itu apa. Kemudian statistiknya kita centang yang scale if item delete. Lalu continue. Lalu kita klik OK. Kita periksa adalah front batch alpha-nya, yaitu di sini 0,719. Apabila nilainya lebih besar dari 0,7, itu data yang reliabilitasnya cukup baik. Nah, untuk hasil post-testnya, datanya itu seperti ini ya. Nah, dari sini kita ambil saja nilai-nilainya, lalu kita masukin di sini. Ini kita akan mencari normalitas data. Nah, untuk langkahnya itu, kita klik menu Analyze, lalu deskripsi statistik, kemudian pilih yang Explore. Nah, di sini yang pertama kita mau cari uji normalitas dengan dependency-nya itu nilai post-test, faktornya itu kelas. Kita pilih plots-nya, yaitu normality plots. Nah, ini dicentang ke program. Kemudian continue, lalu oke. Karena respondennya itu per kelas kita itu ada 32, jadi kita lihat menggunakan yang Shapiro-Wilk, di mana untuk kelas eksperimen signifikansinya itu 0,070 dan kelas pro itu 0,455. Ketika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka datanya ini berdistribusi normal. Karena dua-duanya itu lebih besar dari 0,05, berarti data-data ini itu berdistribusi normal. Untuk menguji homogen, itu kemudian compare mean, selalu pilih yang one way ANOVA. Nah, sama seperti tadi, di sini kita cek dulu yang hasil post-test berdasarkan kelas. Jadi kita masukin kelasnya ke faktor. Kemudian kita klik option, lalu tentang homogeneity of variance set. Lalu klik continue. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat data signifikansi datanya itu yang ini, yaitu 0,533. Nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka kedua kelas tersebut homogen ya. Setelah kita uji prasyarat, maka yang terakhir itu uji hipotesis dengan menggunakan ANOVA 2 jalur. Baik, langkah yang pertama itu kita klik analyze, lalu cari yang general linear model univariate. Kita masukin dependent variabelnya, yaitu nilai post-test, dan juga kelasnya itu fixed factor. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat signifikansi dari kelasnya itu 0,001, dan itu kurang dari 0,05. Maka di sini terdapat perbedaan berdasarkan eksperimen dan kelas kontrol. Nah, untuk gendernya juga, kalau kita lihat itu hasil signifikansinya itu 0,01, dia kurang dari 0,05. Berarti dia juga ada terdapat perbedaan berdasarkan siswa laki-laki dan juga perempuan. Nah, kemudian kalau kita lihat interaksinya antara kelas dan gender itu signifikansinya itu 0,724 atau lebih besar dari 0,05, maka dia itu tidak terdapat interaksi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.